Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dimudahkan di pagi hari ini kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Jalla wa'ala menerima amal ibadah kita sebagaimana doa-doa yang kita panjatkan setiap kali selepas salat subuh khususnya, yakni Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala agar Dia Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga rizki yang halal. Dengan ilmu tersebut dan rizki yang halal, maka kita minta kepada Allah pula, yaitu amal makbul, amal yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Semoga salawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Masih pembahasan seputar pintu-pintu neraka. Pintu jahanam sudah kita bahas. Demikian pula sa'ir, jahim, saqar. Demikian pula pintu laza. Adapun dua pintu dari neraka yang belum kita bahas, yang insyaallah hari ini kita akan tuntaskan sebelum kita membahas pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang al-jannah, surga dan berbagai macam kenikmatannya dan siapa saja yang menjadi penghuninya. Berikut pintu yang belum kita bahas, yaitu pintu hawiyah. Disebutkan tentang pintu ini yaitu di dalam surah Al-Qari'ah, surah yang ke-101. Kita baca mulai dari awal. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Min hamzihi wa nafsihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth. وتكون الجبال كالعهن المنفوش
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Baik, kita akan lihat tafsir Ibnu Katsir tentang surah Al-Qari'ah ini. Silakan diterjemahkan terlebih dahulu. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti aneh-aneh yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Ya, tafsir khususnya nanti yaitu pada ayat yang ke-9. Di situ disebutkan ada kalimat ya, hawiyah. Langsung di nomor 9. Allah Jalla wa Ala berfirman, Al-Qari'ah, hari kiamat. Ini merupakan nama lain dari hari kiamat. Al-Qari'ah, sebagaimana juga Al-Waqi'ah, sebagaimana juga Al-Haqqah. Itu semua nama lain daripada hari kiamat. Juga nama-nama yang lain, yakni disebut juga dengan At-Tammatul Kubra, juga disebut dengan As-Sakhah. Itu nama lain dari hari kiamat. Di samping yang paling sering disebut kiamat itu adalah As-Sa'ah. As-Sa'ah yang artinya waktu atau saat. As-Sa'ah. Sehingga dalam banyak literatur baik Al-Quran dan As-Sunnah selalu memakai kata Sa'ah. Akhbirni anis sa'ah, terangkan kepadaku tentang kapan terjadinya kiamat, kata Jibril kepada Nabi kita Muhammad dalam sebuah dialog. Demikian pula banyak Al-Quran menyebutkan yas'alunaka anis sa'ah ayyana mursaha. Al-Qari'ah salah satu di antara sebutan hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Maka Allah Jalla wa Ala sebutkan lebih khusus lagi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia bagaikan laron yang bertebaran. Kal farash, binatang serangga kecil-kecil yang terbang. Mungkin laron atau mungkin ada yang lebih kecil lagi. Mungkin kayak kutu itu yang sering masuk ke mata kita. Biasanya di daerah-daerah yang masih jauh dari perkotaan, di daerah sawah-sawah atau yang lainnya, atau di pinggir sungai yang besar. Inilah gambaran manusia ketika terjadi hari kiamat, mereka bertebaran. Jangankan manusia, gunung segede itu terbang bagaikan bulu atau kapas. Wa takunul jibalu
kal'ihni. Dan gunung-gunung kal'ihni. Al-ihn di sini adalah bisa diartikan bulu, bisa diartikan kapas. Maka bulu dan kapas itu diasosiasikan sebagai sebuah benda yang ringan, yang tentu kalau tertiup angin dia akan terbang. Nah, begitulah Allah gambarkan gunung ketika hari kiamat. Ini salah satu di antara ayat Makkiyah yang didengar oleh orang-orang kafir Quraisy, yang mereka hidup dekat dengan gunung. Kalau kita lihat secara geografis, hidup mereka kadang di atas gunung, kadang di bawahnya. Jadi dekat dengan gunung. Banyak gunung-gunung. Sehingga ayat ini memberikan peringatan bagi mereka tentang hari kiamat. Jangankan kalian, hei manusia, gunung yang di sekitarmu ini nanti akan dicabut oleh Allah Jalla wa'ala. Dia akan diterbangkan oleh Allah. Bagaimana bisa pasak bumi itu malah dicabut oleh Allah? Padahal gunung itu fungsinya sebagai pasak bumi yang Allah tancapkan dulu pada hari apa? Allah menancapkan gunung? Pada hari apa Allah menancapkan gunung? Lupa. Allah tancapkan gunung pada hari Ahad. Coba dibuka 2388 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW memegang tangannya, lalu beliau bersabda. Apa sabda beliau? Allah Azza wa Jalla menjadikan tanah pada hari Sabtu. Khalaqat turab atau khalaqal arda yaumas sabti. Allah menjadikan bumi atau tanah pada hari Sabtu. Kemudian menancapkan gunung pada hari Ahad. Di mana Allah tancapkan gunung itu? Di bumi. Berarti bumi sudah ada atau belum? Ya, pada hari sebelumnya itu Allah ciptakan tanah atau bumi, turab atau al-ard. Terus menumbuhkan pohon-pohon pada hari Isnin. Terus menjadikan bahan-bahan mineral pada hari Selasa. Menjadikan cahaya pada hari Rabu, menebarkan binatang pada hari Kamis, dan menjadikan Adam alaihissalam sesudah asar pada hari Jumat, setelah selesai tercipta seluruh makhluk, dan pada saat terakhir di hari Jumat antara asar dan malam. Jadi Nabi Adam diciptakan setelah seluruh makhluk tercipta. Dia diciptakan oleh Allah terakhir. Nah, gunung-gunung ini nanti dicabut oleh Allah. Kapan itu dicabut? Pada hari Jumat. Karena hari kiamat itu terjadi hari Jumat. Allah hanya memberitahu dalam beberapa riwayat tentang harinya. Tapi Jumat tanggal berapa, tahun berapa kita nggak tahu. Dan itu rahasia Allah Jalla wa'ala. Kemudian baru melompat pada ayat 6 dan 7, yakni peristiwa mizan. Kalau terjadinya kiamat itu kehancuran total, baru kemudian ada fase
yaumul mahsyar, hari dikumpulkan. Setelah itu ada yaumul hisab, hari perhitungan amal. Baru setelah itu yaumul mizan, hari menimbang antara baik dan buruk amal perbuatan manusia. Nah, pada ayat 67 ini melompat kepada yaumul mizan. Kalau tadi yakni as-sa'ah, hari kehancuran total. Pada ayat ke-6, fa amman thaqulat mawazinu, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Memuaskan di sini mulai dari ketika ditetapkan timbangan kebaikannya itu berat, maka dia senang. Senang terus setelah itu sampai dia bertemu dengan Allah di surga. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, salah satu nama pintu dari neraka, yaitu pintu hawiyah. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita memperhatikan dua ayat 6 dan 7 ini, yang menjadi fokus pembicaraan di sini apa? Yaitu kebaikan. Allah tidak mengatakan adapun orang-orang yang berat timbangan keburukannya, dan Allah tidak mengatakan adapun orang-orang yang ringan timbangan keburukannya. Jadi keburukan tidak perlu dibahas. Kenapa? Karena manusia itu ketika berbuat buruk akan dibalas dengan satu perbuatan dosa saja. Satu dosa yang dicatat. Beda dengan kebaikan. Kalau kebaikan itu sekali dia berbuat, maka Allah lipat gandakan 10. Itu minimal. Minimal. Bahkan bisa 700. Itu contohnya sedekah. Bahkan bisa tak terbatas. Dan bahkan ada pahala yang Allah masih sembunyikan. Apa itu? Puasa. Kata Allah Jalla wa'ala dalam hadis Qudsi Muslim 1117, kullu amali bani adamalah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amal anak Adam teruntuk baginya kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku dan aku akan memberinya pahala. Iya. Kullu amali bani adamalah. Setiap amal anak cucu Adam akan kembali kepadanya. Illa siyam, kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan membalasnya, yang akan memberinya pahala. Di hadis berikutnya 1118. Nah, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu macam kebaikan diberi pahala 10 sampai 700 kali. Iya. Jadi setiap amal perbuatan itu diberikan pahala minimal berapa? 10 bahkan sampai 700. Dan Allah berfirman, apa katanya? Allah Azza wa Jalla berfirman, selain puasa, Kecuali puasa. Saya cocoknya pakai kecuali. Kecuali puasa. Kenapa demikian? Illas siyam. Karena puasa itu untukku. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, dan lanjut, aku akan memberi pahala bagi orang yang puasa karena dia meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karenaku. Iya. Jadi kenapa Allah Jalla wa'ala menfokuskan kepada kebaikan? Karena kebaikan itu nggak kurang-kurang diberikan kepada manusia. Maka wajar kalau yang menjadi fokus pembicaraan adalah kebaikan. Fa amma man thaqulat, dan adapun orang-orang yang berat, mawazinuhu, hu di sini kebaikannya. Nanti ketika berbicara tentang sifat dari kebaikan itu adalah ringan, yang jadi pembicaraan juga kebaikan. Fa amma man khaffat, dan adapun orang-orang yang ringan apa? Mawazinu, timbangan kebaikannya. Allah tidak menyebut adapun orang-orang yang berat timbangan keburukannya, enggak gitu. Karena keburukan enggak usah ditimbang ya. Buat apa ditimbang itu? Jadi yang ditimbang itu fokus kebaikannya. Seakan-akan Allah mengabaikan keburukan itu. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Karena bisa jadi secara otomatis keburukan itu akan mengurangi kebaikan. Sehingga disubstitusi, diganti. Ada 10 kebaikan, ada 1 keburukan. Bisa jadi 1 lawan 1, kebaikan 1 keburukan, sudah. Ini selesai, 0, 0. Yang tersisa masih berapa? 9. Tapi kok bisa ringan timbangan amalnya, kok ringan? Berarti sedikit. Ada beberapa kemungkinan orang yang ringan timbangan kebaikannya. Apa itu? 1, karena dia tidak beramal. Padahal Allah itu sekali amal dilipat gandakan 10 sampai 700. Kok bisa ringan gitu? Berarti apa? Orang ini bisa jadi nggak beramal gitu. Atau mungkin amal baiknya ini sudah ada tapi habis gitu. Karena apa? Karena dibayar untuk menutup, mengcover keburukan-keburukannya. Berarti keburukannya apa? Banyak. Bisa jadi apa? Sebanyak kebaikannya, keburukannya itu. Keburukannya sebanyak kebaikannya. Sehingga keburukan yang banyak ini di-cover oleh kebaikan-kebaikannya. Ketika datang orang zalim, minta misalnya keadilan, kebaikannya diambil untuk menutup itu. Diambil itu kebaikannya. Sebab apa? Baik. Kita buka hadis Muslim 2211.
Nah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Tahukah kamu apa arti muflis? Muflis yaitu bangkrut atau pailit. Bangkrut atau pailit. Apa tadi? Muflis. Saya gedein. Muflis. Bangkrut. Pailit. Ya. Kemudian jangan sampai kita namai anak kita muflis tuh ya. Sebenarnya anak siapa? Muflis. Karo. Dan ternyata artinya bangkrutnya. Yang umum mukhlis. Tapi kadang-kadang salah dengar muflis loh. Kok bangkrut ya? Kemudian apa jawab para sahabat? Jawab para sahabat, muflis menurut kami ialah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Sabda Nabi. Sabda Rasulullah SAW, muflis dari umatku akan datang kelak di hari kiamat membawa sholat, puasa dan zakat. Jadi udah bener gak dia? Udah bener gak? Udah bener, pahalanya banyak banget, sholatnya luar biasa, bolak-balik umroh, di Mekah kali 100.000, banyak banget gak? Kurang apa manusia kok bisa ringan timbangan amalnya itu kok bisa gitu loh. Padahal sekali umroh dia sholat di sana 100.000, sholat di Madinah di Masjid Nabawi 1.000, kadang juga pergi ke Aqsa dikali 250. Kurang apa gitu loh. Udah bener dia bawa pahala sholatnya. Dan juga pahala apa tadi? Lanjut. Pahala puasa. Tadi disebutkan pahala puasa gimana Pak? Dirahasiakan oleh Allah. Karena besarnya gitu. Karena puasa itu untukku kata Allah. Demikian pula pahala zakatnya. Tapi ternyata ada perkara yang menghancurkan itu semua. Udah benar dia bawa pahala yang banyak, tapi pahalanya disubstitusi, dipakai untuk mengcover, mengganti, membadali perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan. Apa saja dosanya? Silakan. Lanjut. Dan membawa dosa karena dia pernah memaki orang. Memaki orang, Pak. Memaki ini bisa menyebabkan pala kita habis, Pak. Mangkel mbek wong so. Dan itu enggak cukup 1 kali, 2 kali. Nek ngilok-ngilok nontek ngamek kurang golek. Sabon bin disebut kabeh, Pak. Ya, sampai sing bae sampai putuhe disebut kabeh. Kemudian yang kedua, pernah menuduh-nuduh orang. Kalau memaki orang itu biasanya di hadapannya. Kalau menuduh orang itu biasanya di baliknya. Orang yang nggak ada dituduh. Dia tebarkan fitnah ke orang lain. Orang yang kagak ada, ini hancur nama baik orang gara-gara tuduhannya. Padahal tidak ada bukti. Ini yang dapat merusak pahala kita. Sehingga sampai bisa ringan. Kenapa kok bisa ringan? Karena pahala sholat, puasa, zakat ini luar biasa. Kemudian, pernah apa lagi yang ketiga? Pernah memakan harta orang. Memakan harta orang. Memakan harta itu bukan berarti kita datang ke rumahnya, orangnya nggak ada, kita makan di situ, enggak. Bisa jadi kita makan harta orang itu dengan sebuah transaksi bisnis. Nah, dalam akad bisnis itu ada akad tipu-tipu. Itu memakan harta orang lain dengan batil itu. Atau kita ambil harta orang lain itu dengan transaksi riba, itu juga termasuk memakan harta orang lain.
Yang paling sederhana biyen cilikmu ngedeki peleme tangga. Contoh paling gampang. Eling cilikmu biyen nyetipi lugur go mule. Kalau enggak naik ke atas dientekno ngenteni wonge mire baru mudhun. Itu memakan harta paling sederhana dulu. Kalau sekarang paling sederhana apa? Kotak jajannya temennya dimakan. Gara-gara temennya lupa naruh, ya kan? Ada kotak isinya 5, antum sudah makan 2, tinggal berapa? 3. Waktu sholat jajan taruh pinggir semua. Begitu pulang diambil, ternyata sampai rumah, lu kok 5? Padahal mestinya karek telu. Berarti yang 2 itu haram kau makan. Tapi karena senenganmu tetap dimplok. Itu haram itu. Makan bukan milik kita itu. Walaupun hanya ote-ote, otok-otok, ya, kocur. Jangan kau remehkan itu. Bukan milik kita. Nek wong geleman kan tepak iki rek. Wekku wis tak pangan karek telu. Iki balik meneh dadi 5. Hati-hati. Yang keempat, wa safaka dama hada. Pernah membunuh orang, menumpahkan darah saudaranya. Ini harus menumpahkan. Makna safaka dam, menumpahkan darah. Kadang-kadang membunuh itu nggak harus darahnya tumpah, nggak harus dengan ditusuk, dipotong, enggak. Kadang ditiup, melembung, mati, nggak perlu keluar apa Pak? Darah. Itu termasuk membunuh. Wa daraba hadza, bahkan yang kelima apa? Pernah memukul orang. Iya. Pernah memukul orang. Jago tukaran, ya. Piye napa saiki? Saiki ya memang mandek kadang-kadang, tapi tangannya saya gatel. Kepingin ngantemi wong. Makanya nek ono maling kecekel, iki tepak sansak gratis ya kan? Padahal nggak boleh kita nih menghakimi massa, menghakimi orang. Ya. Kita serahkan kepada yang berwajib. Tepak iki kecekel iki nyolong sandal di masjid iki. Suwe aku gak ngantemi wong kae. Hati-hati. Itu akan dihisab juga itu. Lengkap pokoknya. Maka apa yang terjadi? Fayakhudhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Maka diberikan pahala kebaikannya kepada orang-orang yang dizaliminya. Jika pahala kebaikannya habis sebelum terbayar lunas kepada orang-orang yang dizaliminya, maka diambil dosa-dosa mereka yang dizaliminya lalu ditimpakan kepadanya. Kemudian dia dilemparkan ke neraka. Inilah yang dimaksud dengan muflis, bangkrut. Gowo sangu akeh tapi entek. Fa'amma man khaffat mawazinu, adapun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Jangan tanya tentang panasnya. 70 kali lipat dari panasnya api yang ada dalam kehidupan dunia. Baik, silakan baca tafsirnya. Apa hawiyah itu? Silakan. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Menurut suatu pendapat, makna yang dimaksud ialah terjatuh ke dalam neraka dengan kepala di bawah, yaitu neraka jahanam. Lalu diungkapkan dengan umihi,
yang artinya otaknya. Iya. Jadi masuk ke dalam Jahannam. Neraka itu namanya apa? Jahannam. Melalui pintu Hawiyah. Nah, orang yang melalui pintu Hawiyah ini meluncurnya itu ke dalam sirai dhisik. Kok cek alus sirai, ndase dhisik. Meluncur itu, kepalanya dulu, Pak. Ya jungkel. Eling apa biyen nek sirai dulu dhisik. Renang ya? Renang. Ya. Atau yang lainnya. Ya, walaupun belum tentu bagian kepalanya itu lebih berat. Kalau menurut logika, yang meluncur atau yang mendahului itu biasanya bagian yang terberat dari tubuhnya. Tapi bisa jadi tubuhnya sekalipun berat, tapi yang tetap meluncur bagian apa? Otaknya, bagian kepalanya. Itulah kondisi orang yang masuk melalui pintu Hawiyah. Dan dia akan meluncur terus ke dalam. Bertahun-tahun itu. Karena Jahannam itu, jika batu besar dilemparkan dari atas bibir neraka Jahannam, tahwi ilaiha, dia akan meluncur ke dalamnya, yakni sampai hitungan perjalanan 70 tahun. 70 tahun belum nyampe ke dasarnya. Itu meluncur terus seperti itu. Itulah keadaan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka melalui pintu Hawiyah. Kemudian hal yang semisal telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ikrimah, Abu Sholih, dan Qatadah. Qatadah mengatakan bahwa orang itu terjatuh ke dalam neraka dengan kepala di bawah. Hal yang sama dikatakan oleh Abu Sholih, bahwa mereka terjatuh ke dalam neraka dengan kepala di bawah. Menurut pendapat lain, makna yang dimaksud ialah tempat asal yang menjadi tempat kembalinya, dan tempat ia berpulang adalah Hawiyah, yaitu nama lain dari neraka. Ibnu Jarir mengatakan bahwa sesungguhnya dikatakan Hawiyah sebagai tempat kembalinya, tiada lain karena dia kembali baginya kecuali hanya kepadanya. Ibnu Zaid mengatakan bahwa Hawiyah adalah neraka yang merupakan tempat kembali dan tempat berpulang bagi orang yang amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya. Lebih berat keburukannya dari amal kebaikannya. Sekalipun amal kebaikannya dulu banyak, tapi dibagi-bagi kepada orang-orang yang terzolimi atau sudah dizoliminya. Ditambah lagi keburukan-keburukan orang yang terzolimi ditimpakan kepadanya, sehingga lebih banyak, yakni keburukannya. Kemudian lalu Ibnu Zaid membacakan firman Allah yang artinya di dalam Quran surah An-Nur ayat 57, sedangkan tempat tinggal mereka di akhirat adalah neraka. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan dari Qatadah, ia telah mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah neraka, dan neraka itu adalah tempat mereka kembali. Karena itulah terus, karena itulah maka ditafsirkan dalam firman berikutnya menjelaskan tentang Hawiyah, yaitu di dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 10 sampai 11. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Narun hamiyah, api yang sangat panas. Terus Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Saur dari As Ibnu Abdullah yang tunanetra. Dia telah mengatakan bahwa apabila orang mukmin meninggal dunia, maka ruhnya dibawa menuju ke tempat arwah kaum mukmin, dan mereka mengatakan, buatlah saudara kalian senang, karena sesungguhnya dia dahulu selalu berada dalam kesusahan di dunia. Lalu mereka bertanya kepadanya, apakah yang dilakukan oleh si fulan? Maka ia menjawab, dia telah mati. Bukankah dia telah datang kepada kalian?
Mereka berkata, kalau begitu dia dibawa ke tempat kembalinya, yaitu di Hawiyah. Ibnu Murdawi telah meriwayatkan melalui jalur Anas Ibnu Malik secara marfu dengan teks yang lebih panjang daripada ini yang telah kami kemukakan di dalam kitab Sifalun Nisir. Semoga Allah melindungi kita dari neraka dengan kemurahan dan karunia-Nya, dan yaitu api yang sangat panas, yakni sangat panas lagi sangat kuat nyala dan gejolak apinya. Abu Mus'ab telah meriwayatkan dari Malik dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, api Bani Adam yang biasa kalian nyalakan merupakan satu bagian dari 70 bagian api neraka Jahannam. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, itu pun sudah mencukupi kebutuhan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya api neraka itu lebih unggul di atasnya dengan 69 bagian. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ismail ibnu Uwais dari Malik, dan Imam Muslim meriwayatkan dari Qutaibah dari Al-Mughirah ibnu Abdurrahman ibnu Abu Sanad dengan sanad yang sama, dan pada sebagian lafaznya disebutkan, sesungguhnya api neraka itu lebih unggul daripada api dunia dengan 69 kali lipat, yang masing-masing bagian sama panasnya sama dengan panas api di dunia. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Muhammad ibnu Abu Siyad, ia pernah mendengar Abu Hurairah mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abul Qasim alias Nabi SAW bersabda, api Bani Adam yang biasa kalian nyalakan merupakan suatu bagian dari 70 bagian api neraka Jahannam. Lalu seorang lelaki berkata, sesungguhnya satu bagian itu pun benar-benar sudah cukup. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya api neraka Jahannam itu lebih panas daripada api dunia dengan 69 kali kelipatannya, bagian demi bagian. Ya. Bisa diartikan Bapak Ibu saudara sekalian, yakni makna hamia, narun hamia. Hamia di situ adalah yang bergejolak. Gejolak, apa gejolak itu, Pak? Menggelegar. Ya, apa jadi? Muncelak jadi. Bosorangka. Ya. Jadi hamia bergejolak itu apinya itu bertekanan. Ya. Jadi memakai tekanan. Kalau kita bakar kayu, perapian kayu, api unggun lah, kita masak, apinya biasa nggak? Biasa nggak apinya? Ya begitu. Kalau Bapak beli nasi goreng yang keliling duk-duk itu, apinya gimana, Pak? Biru. Pakai tekanan tidak? Iya. Pakai tekanan. Itu lebih panas yang api unggun apa yang pakai tekanan tadi? Pakai tekanan. Yang pakai tekanan. Makanya cepat apa? Matang. Cepat matang. Jadi hamia itu bertekanan tinggi. Kita tidak tahu sampai tekanan berapa, apa istilahnya tekanan? Berapa bar ya? Wallahu a'lam. Apakah pakai hitungan itu? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas sifat dari api neraka itu di samping memang dasarnya udah panas, ditambah dengan sistemnya memakai tekanan. Tekanan yang tinggi. Sehingga manusia itu cepat apa? Cepat matang, tapi gak matang-matang, Pak. Kenapa? Karena setiap kali kulitnya itu hancur diganti dengan yang lain, dengan kulit yang baru. Begitu terus. Supaya apa? Liyadzukul azab, untuk merasakan pedihnya siksa. Liyazdadu, terlalu ditambah, yakni azabnya itu, untuk merasakan azab atau pedihnya azab tersebut. Inilah neraka. Makanya Al-Quran itu memperingatkan kita agar kita takut kepada Allah. Sifat khauf itu harus selalu hadir dalam kehidupan kita, sehingga kita ketika hendak bermaksiat itu ingat Allah, ingat akan azabnya. Karena bentuk takut kepada Allah itu
Salah satunya adalah dengan takut kepada nerakanya, takut kepada siksanya. Mungkin tidak disiksa dengan api, tapi dengan siksa yang lain ketika di dunia ini. Atau ketika di alam barzakh, tidak disiksa dengan api, tapi disiksa dengan yang lain. Tapi kalau sudah di akhirat, udah pasti barang tentu tidak akan tidak, dia akan disiksa dengan api. Lah nek wong kafir iku gurung-gurung nang neraka, wis disiksa dhisik mbek geni. Soalnya dilebokno kotak, disumet, dikasih tekanan, sampai jadi abu. Jadi abu. Durung nang neraka dipanasi dhisik. Tapi ternyata dia yang milih gitu loh. Kenapa ya? Kok mereka itu senang apabila mati diapain? Dibakar, kremasi. Padahal ketika orang kafir itu masuk ke alam barzakh, mereka pun sudah dibakar. Ternyata di dunia jasadnya pun dibakar. Dipikir urusan udah selesai gitu loh. Iya. Kalau udah dibakar selesai. Iya, nggak akan dibangkitkan lagi atau bagaimana. Dia lupa bahwa ruh mereka akan tetap menghadapi yakni siksa yang ada di alam barzakh. Wallahu a'lam. Wal iyadu billah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari siksa neraka. Amin. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan, saya beri waktu. Berarti nggak cukup ini untuk membahas terakhir apa tadi? Hawiyah. Hutoma. Cok keliru Hutomo itu jenenge kancamu Hutomo itu. Ini neraka iki Hutoma. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus Tako. Allah. Kepada manusia kita selesaikan dengan manusia. Atau orang yang dizalimi itu ternyata sudah meninggal, apa yang harus dilakukan agar terbebas dari muklis di akhirat nanti? Ya. Apa yang harus dilakukan karena orangnya sudah meninggal. Kita kan tidak bisa minta maaf pada orang. Ya, baik. Di sini ada beberapa bentuk ya untuk menyelesaikan urusan yang pernah kita lakukan ketika kita di dunia ini belum sempat menyelesaikannya. Secara umum ada dua di situ, yakni kehormatan dan harta benda. Kehormatan itu bisa nama baik atau bisa sakit secara fisik yang ditimpa atau yang diderita oleh orang yang kita zalimi. Kehormatan. Atau yang kedua, harta. Harta yang kita ambil, kita makan. Nah, itu mestinya harus diselesaikan sebelum kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Nabi SAW mengatakan, "Falyatahallalhu al-yaum." Mintalah kehalalan sekarang juga. Buka Bukhari 1117. 1171 KBC. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam?
Siapa yang merusak nama baik atau harta benda orang lain, maka minta maaflah kepadanya sekarang ini. Iya. 2. Mangkana lahu madlamatun, barang siapa yang melakukan kezaliman min irdihi, yang berkaitan dengan kehormatan, au mimmalin, atau berkaitan dengan harta benda. Ini kehormatan di sini nama baik secara abstrak atau secara fisik. Diantemin nang ngarepe wong, itu termasuk merusak kehormatan. Juga fisik. Nah, ada harta benda, ya, dicuri, diambil, ditipu, tintit, atau nyelang gak balik, termasuk utang gak bayar, pinjem pulangnya kurang, pinjem mobil mulai serepnya hilang, mungkin gak? Mungkin. Nyelang sepeda motor, spionnya loroi Ukur. hilang, buat ganti. Itu termasuk merusak harta benda orang lain. Maka perintah Nabi, lanjut. Sebelum datang hari di mana mata uang tidak berlaku lagi. Kapan itu? Hari kiamat. Mata uang tidak berlaku. Masing-masing sudah tidak bisa menyelesaikannya. Karena dunia sudah dihancurkan. Duit sudah tidak ada. Semasa manusia itu masih bisa hidup, dia punya duit, masih bisa dia lakukan itu. Nanti di akhirat apa yang dilakukan Allah? Lanjut. Kalau ia mempunyai amal baik, sebagian dari amal baiknya itu akan diambil sesuai dengan kadar aniaya yang telah dilakukannya. Kalau ia tidak mempunyai amal baik, maka dosa orang lain itu diambil dan ditambah kepada dosanya. Kasus seperti ini disebut dengan hukukul adami, hak-hak kemanusiaan. Hukukul adami ini akan selesai jika kita minta kehalalan kepada orang yang bersangkutan. Caranya, datangi orangnya. Cak, sepurane cak yuk. Apa? Kian sampean sering tak kaploki cak. Nang ngarepe anak buahmu misalnya. Sepurone ya. Piro-piro salahku biyen sampean sepuro. Aku gelem nyepuro. Tapi aku kepingin bales ngaplok awakmu. Kira-kira gimana? Keno. Ya udah, wis gak apa-apa, sampean kaplok. Sing penting sampean ojo nuntut aku nang A. Nah, silakan Coba selesaikan. Mungkin ojo ngaplok rek. Ya apa nek kon tak tukakno sepeda motor. Kan biyen sampean piro aku nek tak hitung atusan kaplok iki. Ya apa nek tak ganti sepeda motor. Kira-kira mau nggak? Tepat. Wah, ya wis. Karena dia yang ngaplok itu udah kaya raya, ya kan? Duitnya ratusan miliar. Nek sepeda motor apa jenenge? Ninja. Ninja. Ya. Oh, gak cocok nek kayak beat dia. Oh niku Itu kayak beat jadi kuaplok. jaluk ganti ninja ya apa. Mumpung Ustaz. Kasih aja yang merek-merek biasa aja ya. Yang harga berapa? 20 juta ya. Iya. Baru tapi. Mau nggak? Mau. Mau. Ya wis apa-apa. Nah, itu cara menyelesaikan di dunia. Selagi masih ada fulus, Pak. Selagi masih ada duit, bisa diselesaikan. Nah, kalau orangnya yang mati, maka kita bersiaplah nanti di akhirat untuk menyelesaikan urusan itu. Kenapa? Karena ini fisik dan kehormatan yang merasakan orang yang bersangkutan. Beda dengan harta. Kalau harta yang kita ambil, harta yang kita zolimi berupa harta, kita masih ada kesempatan kepada ahli waris. Kalau dia mati, datangi ahli warisnya.
Nak, ini uang bapakmu 100 juta. Dulu pernah saya ambil. Saya sekarang sudah tobat. Saya nggak pengen pahala saya di akhirat diambil. Mending duit saya diambil di dunia ini. Makanya kamu sebagai ahli waris, supaya nanti aku nggak dituntut di akhirat, dan ini sebagai hujahku di hadapan Allah, dan kau adalah saksinya, terima. Kalau duit, harta, masih ada ahli waris, Pak. Tapi kalau berupa kehormatan tadi itu, kita harus minta maaf, minta kehalalan langsung dari orang yang bersangkutan. Duit juga begitu, langsung. Tapi seandainya tidak ada orangnya, bisa ke ahli warisnya. Kalau kehormatan dan fisik, Pak, nggak bisa ke ahli waris. Nah, sepuro nih aku ya, apa? Bapakmu ben tau tak idek-idek. Bisa nggak anaknya memberikan maaf? Nggak bisa. Anaknya bisa jadi ngomong, ya wis gak apa-apa, Pak. Karena dia nggak merasakan, tapi sing ngrasakno biyen sapa? Bapak sing ngrasakno. Makanya harus tanya ke bapaknya langsung. Lah wong ini kuburan bisa. Lah, iku lho, Ustaz. Maka jangan datang ke kuburan. Iya. Jo, Ya. kurang ya, Jo. Cak, sampean wis mati, cak yo sepurane aku, cak yo. Ben sampean tahu tak idek-idek kae. Sampai nama malaikat. Gak bisa jawab dia. Iku. Gak bisa. Ya, kalau harta benda masih ada ahli waris. Kalau fisik dan kehormatan harus secara langsung. Ternyata ketika kedua-duanya nggak bisa di dunia, semuanya sudah putus jejaknya. Ahli waris nggak ada. Ya, orang yang bersangkutan udah mati. Maka bersiaplah yang terakhir, diselesaikan di akhirat dengan cara apa? Sanguo sing akeh. Hitung-hitungan ae sak kaplokan iku piro. Dan satu kaplok itu wonge meringis apa jungkel, itu beda loh pahalane. Kon ngaplok plak, aduh. Paling pahalamu titik dikekno. Tapi mau kaplok wonge jungkel, petot, wow, pahalamu entek bisa gara-gara itu. Ulune Apa meneh sampai mati. Itu antara jumlah kezoliman dan kualitas kezoliman itu akan dihitung oleh Allah Jalla wa'ala. Jumlahnya berapa, kualitasnya berapa. Karena lain yang ngantem bapak dengan yang ngantem atlet MM apa Pak? MMA. Wah, itu sekali jab ya bisa kelenger nggak sadar. Itu pahalanya yang diambil itu lebih banyak daripada apa? Kalau sampai ngantem plus balik, aduh, mek ngono tok ya kan. Nah, beda. Makanya jangan gampang-gampang kita ini membuat kezaliman yang bisa jadi orang kita zalimi kita sudah tidak pernah jumpai lagi. Ya kan? Numpak bis belum tentu nanti ketemu lagi sama orang itu. Lah sampai naik bis ngidek sikile wong. Ya. Ngono enggak njaluk sepuro, malah wonge diomeli, sekil sembarangan, kapok kon tak idek. Kadang seperti itu. Kita udah buat dosa berlipat-lipat. Wallahu a'lam. Ya, jadi itu mungkin semoga kita dihindarkan dari kezaliman dan jangan sampai pahala kita habis. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.